Baik, selamat siang buat teman-teman. Kalau melihat kondisi di tempat ini, ada potensi untuk bisa dikembangkan di bidang pertanian. Ya, untuk sementara memang belum digarap secara maksimal. Tapi saya yakin di tempat ini kalau memang digarap secara profesional, ini dapat menghasilkan, dapat membuat petani atau yang punya kebun ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena apa? Karena potensi lahannya cukup baik. Kalau kita melihat, baik itu tanaman hortikultura yang bisa kita kembangkan. Ya, salah satunya mungkin singkong, kemudian di sini ada jambu kristal, jambu merah, bahkan cabai bisa kita kembangkan. Kalau digarap secara benar, saya yakin kalau kita berusaha bersama-sama pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang sore ini dari pengunjung di kelompok tani Bukit Permai ini. Ini di Danau Semadi Lengkung yang dulu dikelola oleh Indotani. Sekarang adalah milik masyarakat. Hanya program dari dinas itu kurang menjurus ke sini. Nah, mungkin ke depan bisa diarahkan ke sini. Satu, pembikinan keramba, ya, keramba apung. Ini bisa membuat keramba apung itu 100 keramba itu bisa. Ini luasnya 1,5 hektar nih. Dengan budidaya ikan paten, nila, ikan mas. Dengan adanya budidaya ini, ikan mas, paten, nila, mungkin penambahan pendapatan petani itu akan meningkat. Salah satunya dari produksi perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan saya Dueng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Sudah lama ya saya tidak muncul di layar Laman Inspirasi nih. Kebetulan hari ini saya sedang berada di, kalau kata orang Hulu bilangnya sampan ya bang. Sampan, ya. Sampan. Kalau orang-orang kota bilangnya perahu. Tak tahu lah apa bedanya. Oke, hari ini saya sedang bersama Bang Adung. Nah, hari ini saya bersama teman-teman sedang berkunjung di kebunnya Bang Adung. Kebetulan letaknya ini di jalan apa nih Bang? Jalan Erna kilometer 5. Jalan Erna kilometer 5. Yep. Nah, tempatnya asik sekali, asri sekali, dan cocok untuk sahabat Laman Inspirasi yang pecinta senja. Tuh di belakang sudah ada senja. Oke. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai sih. Kebetulan berkunjung ke kebun Bang Adung, dan saya melihat sepertinya ini potensinya sangat tinggi nih. Banyak sekali lah potensi. Tadi sudah ada beberapa footage yang sudah saya ambil. Nanti kita akan tampilkan di video ini. Apa kabar nih Bang Adung? Ya, alhamdulillah sehat. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Sudah lama nggak ketemu. Pertama kali saya ketemu Bang Adung nih waktu kapan ya, di warung kopi pokoknya. Yep. Di salah satu warung kopi, kenalan, kemudian ya sampailah sekarang nih. Ini salah satu bentuk merawat silaturahmi. Banyak kawan, banyak rezeki katanya. Ngomong-ngomong nih Bang soal kebun, udah berapa lama sih kebun nih Bang ada di sini? Ya, oke. Terima kasih Mas Dueng, keren ya. Kebun ini kita kelola dari 2018 ya. 2018 mulai dari pembukaan lahan. Kemudian kita juga lihat potensi yang ada di sini. Memang kebun ini warisan dari Bapak ya. Okay. Ada nambah sedikit di sana, beberapa sekitar 1 hektaran nambah sedikit. Di sini kita mulai kelola awalnya ya berladang. Okay. Kemudian berladang, kita bermitra sama Dinas Pertanian, melihat potensi di sini. Jadi dalam pikiran saya itu pengennya ini kita buat sebuah
pertanian ataupun perkebunan yang memang dia bisa masuk di semua lini seperti kebun berkelanjutan. Wah, mantap sekali. Iya. Kebun berkelanjutan nih. Pandai sekali Bang Adung ini. Oke, terus Bang. Kemudian di sini kita coba beberapa, ada kolam, kemudian keramba apung juga, ada waring, ada kebun jambu juga. Kemudian di sana, lokasi yang di sana itu rencananya mau pelihara sapi. Nanti kita juga siapkan lokasi untuk Lokasi penanaman peternakan rumputnya, lah, lokasi peternakan. Siapkan rumput juga, kemudian juga sayur mayur, ubi kita juga punya untuk misalnya kalau pakannya memang kurang, kita bisa sediakan pakan yang ada di sekitar sini. Jadi seperti itu. Oke, ngomong-ngomong nih Bang. Luas kebun nih berapa hektar sih Bang? Kelihatannya tuh, wih, ini luar biasa. Ini danaunya aja luas sekali nih. Nah, untuk kebunnya sendiri Bang, berapa hektar nih? Lokasi tanah ini 3 hektar lebih, sekitar 3 hektar 800 gitu, hampir 4 hektar. Yang sudah terbuka itu sekitar 2 hektar lebih. Itu sudah terbuka. Kemudian lokasi danau ini udah disertifikat itu 1 hektar 200 itu. 200 Jadi meter. ya 1 hektar lebih ini lokasi danau. Lokasi danau ini memang asalnya ini adalah tempat penyediaan air di sebuah perusahaan. Jadi di saat musim kemarau perusahaan ambil airnya ke sini. Oh, penampungan air. Penampungan air gitu, seperti lumbung gitu, embung gitu. Oh, bendungan lah. Bendungan ya, bendungan. Oke. Penyediaan air untuk sebuah perusahaan. Jadi melihat potensi seperti ini, wah, bisa nih dikembangkan, sisihkan beberapa rupiah untuk pembangunan di sini. Oke. Luar biasa Mas Dueng. Nah, sahabat Laman Inspirasi bisa lihat sendiri kondisi danaunya. Ini airnya lumayan bersih sih, kalau bisa dikatakan bersih lah untuk skala danau lah hitungannya kan. Ini ngomong-ngomong perahu kita mulai bergerak nih Bang. Oh, sambil-sambil lah kita. Iya, sambil ya. Oke, jadi ini pertama kalinya nih kita syuting di atas perahu nih Bang. Luar biasa Nah, ya. ini edisi spesial dengan Bang Adung. Nah, kebetulan juga kita berkunjung sini. Nah, di danau ini ada beberapa keramba ikan. Boleh ceritain nggak Bang, ada ikan apa aja sih di sini? Yap. Di situ ada keramba apung, ada tiga waring. Yang keramba apungnya di 2 waring itu ada ikan paten. Kemudian yang 1 waring yang paling ujung di sini itu ada ikan mas. Campur juga sama ikan mas koi. Mana tahu hokinya ada di mas koi, jadi kita coba kembangkan ikan mas koi. Sementara yang di keramba tancap ini itu ada ikan lele, ada nila juga, sama bawal. Jadi itu. Wah, lumayan banyak juga ya. Yeah. Bervariatif istilahnya ikan di sini. Kemudian ini juga banyak sekali ya. Tadi ada beberapa masyarakat yang mau ngambil ikan juga di sini Bang ya. Yeah. Nah, tapi tulisan di depan dilarang memancing. Dilarang memancing. Nah, karena ini sudah milik pribadi. Ya, sudah mulai dikelola. Nah, kemudian untuk di sisi pertaniannya sendiri Bang, ada apa aja sih di sini? Tadi kan udah beberapa disebutin tuh, kayak ada jambu, kemudian ada macam-macam lah. Nah, kalau boleh tahu apa aja tuh Bang, jenis-jenis yang udah ditanam di kebun ini gitu? Yep. Jadi yang pertama kita dulu di awal pembukaan lahan kita coba tanam ubi kayu itu sekitar 1 hektar lebih. Cuman keterbatasan kita, karena saya juga sibuk di organisasi sosial juga, jadi ubinya nggak sempat diurus, nggak sempat dikelola. Kemudian kepikiran nih sekarang mau coba kelola ubi dengan produk hilirnya seperti apa. Juga udah koordinasi dengan teman-teman yang memang di bidangnya, jadi nanti kita coba kemas produk hilirnya juga di ubi. Kemudian jambu itu kita jenis jambu yang merah untuk memperkuat
daya tahan tubuh, menambah trombosit. Jadi di sana kita coba kenalkan nih dengan masyarakat ini nih jambu yang memang cocok nih untuk daya tahan tubuh. Baru mulai perkenalan, nanti setelah masyarakat terbiasa dengan jambu, kita coba kembangkan pembibitannya lagi. Ada juga pembibitan karet. Pembibitan karet sebenarnya kita udah lama main di karet, cuman karena musim corona, ada abang tadi yang ngurus musim corona, jadi permintaan masyarakat juga berkurang, jadi stop. Kita juga punya lokasi sendiri untuk pembibitan karet. Kemudian ada nanas juga ya? Nanas ya, nanas benar Mas Dueng. Nanas kita coba kembangkan nanas lokal, yang memang sepertinya ya memang asal dari sini. Jenis nanasnya itu ya memang nggak terlalu besar, tapi rasanya itu manis dan bisa dimakan semuanya sampai ke dalam-dalamnya, maksudnya sampai ke ininya, tumbulurnya ya, sampai ke dalamnya, seperti itu. Manis, rasanya beda dengan nanas Bogor ataupun nanas Palembang lainnya. Memang agak kecil tapi manisnya luar biasa. Kemudian kita petai juga. Ada petai juga. Petai juga ada beberapa pokok. Petai, tebu. Jadi seperti itu. Tadi juga ada, saya lihat ada hidroponik juga Bang ya. Oh iya, hidroponik. Itu saya lihat konsepnya sederhana ya. Maksudnya saya berpikiran hidroponik itu yang paralon, yang kayaknya apa ya, kelihatannya memang kalau menurut orang yang paham itu ala pertanian yang masa kini, kemudian yang modern tuh. Tapi saya lihat yang punya Bang nih kayaknya lebih sederhana tapi berhasil gitu. Gimana tuh Bang, ceritain Bang? Jadi untuk hidroponik itu memang menjawab dari sebuah kerjaan ya, karena saya fokusnya di lembaga sosial, jadi nggak sempat ngurus. Kalau kita berkebun dengan media tanah, secara tidak langsung kita harus menjaga, menyiram, kemudian menyiang. Kalau dengan hidroponik, kita cuman cukup menyediakan tempat-tempatnya aja. Setelah tumbuh, setelah kita semai, bisa kita tinggal lihatnya sekali sehari ataupun per 3 hari sekali pun juga bisa. Kemudian bahan yang kita gunakan juga tidak, maksudnya menggunakan bahan yang seadanya. Untuk tempat wadahnya itu kita bisa menggunakan botol. Memang benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada di sini. Alasnya juga kita juga bisa minta di teman-teman yang memang kayak buat baleho, sisa-sisa baleho, kita bisa buat penampungan. Atapnya juga kita pakai baleho. Jadi paling yang kita beli itu cairannya. Beli cairannya. Kemudian kita coba juga dengan yang langsung di tanah untuk mengurangi nilai ekonominya. Jadi kalau pakai ini tiang itu banyak menggunakan balok, jadi ataupun kayu. Jadi kita coba langsung di tanah, jadi beberapa nilai ekonominya juga berkurang. Jadi seperti itu, maksudnya cost-nya juga berkurang. Langsung tancap di tanah. Luar biasa sekali nih Bang Adung nih. Istilahnya saya tadi melihat banyak sekali yang produk-produk tanamannya. Nah, seperti yang hidroponik tadi lah salah satunya. Itu benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada tadi kalau bahasanya Bang Adung ya. Tapi di situ ada sisi nilai recycle-nya Bang ya, mendaur ulang istilahnya botol-botol yang sampah-sampah yang udah tidak bisa dipakai lagi dan dimanfaatkan lagi oleh Bang Adung. Pertanyaan terakhir nih Bang. Harapannya Bang untuk kebun ini ke depannya seperti apa sih? Ya. Harapannya kita bisa buat produk hilir keluaran dari sini, seperti ikan. Kita coba kenalkan masyarakat mengonsumsi ikan. Kemudian dari segi pertaniannya ubi, kita rencana ke depan juga buat olahan dari ubi yang bisa kita pasarkan di luar yang punya nilai jual. Nanti kita juga akan kembangkan teman-teman pemuda-pemuda dari desa yang masih belum punya pekerjaan. Jadi kita coba rekrut mereka, memberdayakan mereka dengan hasil dari tanah sendiri. Jadi seperti itu. Mantap.
luar biasa sekali nih. Oke, mungkin cukup sekian nih Bang obrolan kita nih. Obrolannya singkat tapi lumayan juga memakan waktu. Oke, mungkin itu saja buat para sahabat Laman Inspirasi. Video kita kali ini merupakan salah satu dari 120 episode kerjasama kita antara WWF Indonesia, Suara Institute, dan Forum Pembangunan Berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja episode kita kali ini. Akhir kata, saya Dueng undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, salam Laman Inspirasi.